Oke, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita punya sesuatu yang unik banget. Betul. Ini sebuah buku dari tahun 1922. Judulnya The Practice of Autosuggestion. Udah seabad yang lalu ya. Seabad. Yang nulis J. Harry Brooks, tapi metodenya sendiri dari seorang psikolog Prancis, Émile Coué. Dan yang bikin ini makin keren, salinan yang kita pegang ini ada stempelnya. Oh ya? Perpustakaan medis Yale. Dulu ini dari koleksi pribadinya Dr. Gregory Zilborg, seorang psikoanalis terkenal. Jadi kita beneran nyentuh sepotong sejarah psikologi di sini. Wah, oke. Dan ini bukan cuma sejarah yang berdebu gitu aja ya kan? Misi kita hari ini itu mau membongkar metode penyembuhan diri yang jujur aja radikal banget buat zamannya. Betul. Kita akan lihat gimana kliniknya jalan, apa teori di baliknya yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Dan pastinya kisah-kisah penyembuhan yang kedengarannya ya mustahil. Iya, kayak perjalanan waktu ya, ke era di mana orang baru sadar, tunggu dulu, pikiran sama tubuh kita ini nyambung banget ternyata. Benar sekali. Dan ada satu ide inti dari buku ini yang langsung bikin saya berhenti dan mikir. Apa itu? Kue bilang, intinya gini, apapun yang kita pikirkan terus-menerus, sampai itu mendominasi pikiran kita, itu pasti akan jadi kenyataan. Baik di badan kita atau di mental kita. Wow, kalimat yang simple tapi dampaknya dalam banget. Banget. Mari kita selami lebih dalam. Coba deh Anda bayangin, kita ada di Nancy, Prancis, musim panas tahun 1921. Oke. Penulis buku ini ngajak kita ke kliniknya Émile Coué, tapi buang jauh-jauh bayangan soal rumah sakit yang kaku. Bukan yang bau obat gitu ya? Bukan, sama sekali bukan. Kliniknya itu ada di taman yang asri, rindang banget. Pasien-pasiennya itu nggak duduk cemas di ruang tunggu, tapi ngobrol santai di bawah pohon plum dan ceri. Nah, dan suasana itu sengaja dibuat gitu kan, itu bagian dari terapinya. Maksudnya? Di buku ini digambarkan orang-orang sampai harus bawa kursi lipat sendiri saking ramenya. Ini kan menciptakan lingkungan yang sangat komunal, sangat informal. Secara psikologis ini penting banget. Hierarki antara dokter yang maha tahu dan pasien yang sakit itu langsung luntur. Oh, jadi semua setara ya? Betul, semua orang merasa jadi bagian dari proses penyembuhan bareng-bareng. Suasananya sendiri udah ngasih sugesti. Di sini kamu aman, di sini kita semua sama. Dan orang-orang yang datang ini bawa masalah yang, wah, berat-berat. Ada seorang pria parubaya dari Paris, tubuhnya tuh gemetaran nonstop. Dia cerita kalau ada orang asing yang liatin dia di jalan, badannya langsung kaku kayak lumpuh. Sampai harus pegangan tiang atau tembok. Bayangin deh hidup kayak gitu. Itu kondisi yang benar-benar melumpuhkan ya. Bukan cuma fisik, tapi juga sosial. Dia jadi terisolasi oleh pikirannya sendiri. Banget. Terus ada lagi, seorang pandai besi. Badannya tegap, kuat, tapi udah hampir 10 tahun dia nggak bisa angkat lengan kanannya lebih tinggi dari bahu. 10 tahun? 10 tahun. Dan ada juga seorang ibu pekerja yang kelihatannya capek banget. Dia mulai cerita semua keluhannya satu persatu, detail banget, sampai kue harus memotongnya dengan halus. Nah, perhatiin deh, respons kue di sini. Dia nggak bilang, oke coba saya periksa lengan Anda, atau ini resep obatnya. Terus dia ngapain? Dia langsung nyerang sumber masalahnya, pikiran mereka. Ke pria yang gemetaran itu, dia bilang, Anda sudah menanam benih yang buruk di pikiran bawah sadar Anda. Sekarang kita akan tanam benih yang baik. Langsung ke intinya. Langsung. Dan ke ibu yang banyak ngeluh itu, dia bilang, Nyonya, Anda terlalu banyak memikirkan penyakit Anda. Dengan memikirkannya, Anda justru menciptakan penyakit baru. Ini dasar dari segalanya. Kita bukan korban pasif, tapi partisipan aktif. Dan ini langsung bawa kita ke jantung teorinya yang dia demonstrasikan saat itu juga. Ada dua hukum pikiran menurut Coué. Oke. Pertama, kayak yang tadi kita bahas, ide yang dominan bakal jadi kenyataan. Kedua, dan ini bagian yang menurut saya paling gila sekaligus jenius. Apa itu? Semakin keras kita berusaha melawan sebuah pikiran dengan kemauan keras, pikiran itu justru akan semakin kuat. Nah, ini kan benar-benar berlawanan sama semua yang kita pelajari. Iya kan? Kita hidup di budaya hustle, di mana kemauan keras, tekad baja, itu dianggap bisa nyelesain segalanya. Kowe datang dan bilang, enggak. Dalam pertarungan antara kemauan keras dan imajinasi selalu menang. Ini ide yang revolusioner banget. Dan dia punya cara brilian buat ngebuktiinnya. Bukan dengan ceramah, tapi dengan eksperimen langsung. Oh, yang tangan itu ya? Betul.
Dia minta seorang wanita maju, tolong kepalkan kedua tangan Anda, jalin jari jemarinya erat-erat katanya. Lalu dia kasih instruksi yang aneh. Sekarang pikirkan ini, saya mau membukanya tapi saya tidak bisa. Dan apa yang terjadi? Semakin keras si wanita itu mencoba buka tangannya, mengerahkan seluruh tekadnya, tangannya malah makin terkunci rapat. Buku-buku jarinya sampai memutih. Itu demonstrasi fisik yang sempurna dari konflik batin. Kehendaknya bilang, buka. Tapi imajinasinya, gambaran di kepalanya berkata, kamu nggak bisa. Dan imajinasinya yang menang. Dan imajinasi itu yang menang. Secara harfiah melumpuhkan otot-ototnya. Ini bukan kelemahan, ini cara kerja pikiran kita. Coba deh Anda pikirin pas mau tidur. Semakin keras Anda berusaha untuk tidur, Malah makin melek. persis. Itu prinsip yang sama persis. Persis. Lalu Kowe mengubah instruksinya. Oke, sekarang lupakan soal mencoba. Pikirkan saja dengan tenang. Saya bisa membuka tangan saya. Dan seketika, tanpa perlu tenaga, genggamannya ngendur dan tangannya kebuka dengan gampang. Nah, disitulah momen ahanya. Semua orang lihat. Nggak ada perjuangan sama sekali. Metodenya itu bukan tentang melawan pikiran negatif, tapi tentang menggantinya. Menarik. Kalau Anda coba jangan pikirkan gajah warna pink, yang ada di kepala Anda ya justru gajah pink kan? Kue paham ini. Daripada dilawan, mending tanam ide baru yang lebih kuat. Ini konsep inti yang bisa Anda terapkan kemana aja. Oke, sekarang kita balik ke si pandai besi yang lengannya kaku. Dia ini orang pertama yang gagal di eksperimen tangan itu. Oh ya? Kok bisa? Waktu disuruh mikir saya mau buka tapi tidak bisa, tangannya malah bisa dibuka. Kue senyum terus nanya, apa yang sebenarnya Anda pikirkan? Si pandai besi ngaku, saya mikir kayaknya saya bisa deh membukanya. Nah, ini poin krusial banget. Ini bukti kalau yang bekerja itu bukan mantra sihir dari kue, tapi keyakinan dalam diri pasien itu sendiri. Sugestinya harus diterima dulu ya? Harus. Kalau pikiran Anda nolak, ya nggak akan ada efek apa-apa. Kue itu nggak punya kekuatan, dia cuma pemandu. Tepat. Jadi kue mandu dia lagi. Kali ini nyuruh dia ngulang, saya tidak bisa sampai tangannya benar-benar kekunci. Dan berhasil. Berhasil. Begitu berhasil, kue langsung nyambungin ke masalah utamanya. Lihat, katanya. Selama 10 tahun Anda mikir, saya tidak bisa mengangkat lengan saya. Dan hasilnya, Anda memang nggak bisa. Sekarang ubah pikirannya. Pikirkan, saya bisa mengangkatnya. Pasti ada keraguan besar di wajah pria itu ya. 10 tahun itu bukan waktu sebentar. Udah jadi bagian dari identitasnya. Benar. Dia coba sedikit terus ngeluh, aduh, bau saya sakit. Tapi kue nggak nyerah. Dia suruh pria itu tutup mata dan ngulang frase, sapas, sapas. Artinya, ini berlalu, secepat mungkin bareng dia. Diulang-ulang gitu. Iya, kayak dengungan mesin. Setelah sekitar 30 detik, kue berhenti dan nanya. Ajaibnya, rasa sakitnya hilang. Wow. Hilangnya rasa sakit itu kuncinya. Itu bukti fisik pertama yang ngegoyahin keyakinan lamanya. Logikanya mulai goyah ya. Betul. Keraguan logisnya mulai retak karena dia baru aja ngalamin sesuatu yang harusnya nggak mungkin. Dan chant yang cepet itu juga fungsinya buat ngebikin bingung pikiran sadar yang kritis. Jadi buka jalan langsung ke pikiran bawah sadar. Dan saat itulah, kue kasih perintah terakhir. Sekarang, pikirkan dengan sungguh-sungguh bahwa Anda bisa mengangkat lengan Anda. Gimana reaksinya? Buku itu ngelukisin gimana wajah pria itu berubah. Jadi cerah, seolah sebuah gagasan baru yang kuat banget menguasai dia. Dia bilang dengan mantap, saya bisa. Lalu dengan tenang, tanpa usaha sedikit pun, dia angkat lengannya tinggi di atas kepala. Seluruh ruangan tepuk tangan riuh. Wow. Itu demonstrasi neuroplastisitas yang luar biasa puluhan tahun sebelum istilah itu ada. Pria itu secara efektif memprogram ulang jalur saraf di otaknya yang udah nggak aktif selama 1 dekade. Hanya dengan mengubah sebuah keyakinan. Gila sih. Dan tepuk tangan dari orang-orang di sekitarnya, bukti sosial, itu ngunci keyakinan baru itu. Ini bukan lagi sekedar penyembuhan, ini pertunjukan psikologis yang kuat untuk semua orang di sana. Setelah serangkaian demonstrasi yang dramatis, itu sesi berlanjut ke tahap selanjutnya. Kue minta semua orang di ruangan untuk memejamkan mata. Oke. Dengan suara yang digambarkan rendah dan monoton, dia mulai ngebimbing mereka masuk ke kondisi rileks, setengah ngantuk gitu. Suara-suara dari taman, kicauan burung, angin, jadi semacam musik latar yang nenangin.
Ini pada dasarnya adalah bentuk meditasi terpandu atau hipnosis ringan. Tujuannya apa? Tujuannya buat nenangin penjaga gerbang pikiran kita, yaitu pikiran sadar yang analitis dan seringkali skeptis. Waktu si penjaga itu rileks, pikiran bawah sadar jadi sangat reseptif terhadap informasi baru, kayak tanah subur yang siap ditanami benih baru, gitu. Dan sugesti yang dia kasih itu spesifik banget dan mencakup semuanya. Dengerin deh beberapa contoh dari naskah di buku ini, biar Anda bisa ngerasain langsung. Boleh, boleh. Soal pencernaan, dia bilang, Anda akan merasa lapar, Anda akan makan dengan lahap, tapi Anda tidak akan pernah makan berlebihan. Perhatiin deh betapa presisinya instruksi itu. Bukan cuma pencernaanmu bakal baik-baik aja, tapi serangkaian perintah yang jelas. Dia seolah-olah ngasih manual operasi baru ke tubuh. Betul. Soal tidur. Setiap malam, Anda akan tidur pada waktu yang Anda inginkan. Tidur Anda akan tenang, damai, dan nyenyak. Tidak terganggu mimpi buruk. Dan ini favorit saya, soal suasana hati. Daripada murung, cemas, dan tertekan, Anda akan merasa ceria dan bahagia. Bahkan jika Anda tidak punya alasan khusus untuk itu. Ide itu aja udah radikal. Dia bilang keadaan emosional kita nggak harus jadi reaksi atas kejadian di luar. Kita bisa memilih untuk bahagia sebagai kondisi default melalui sugesti. Oh, iya juga ya. Ini kan mirip banget sama prinsip inti terapi perilaku kognitif atau CBT modern. Bukan kejadiannya yang bikin kita menderita, tapi pikiran kita tentang kejadian itu. Dia bahkan bahas soal kosakata kita. Dia bilang, kata-kata seperti sulit, mustahil, saya tidak bisa akan hilang dari kamus Anda. Kata-kata itu akan digantikan oleh frasa, ini mudah dan saya bisa. Kalau kita lihat gambaran besarnya, Kue ini lagi melakukan pemrograman ulang perangkat lunak pikiran secara massal. Dia ngasih sistem operasi baru buat tubuh dan pikiran. Dan yang paling berani dari klaimnya adalah bahwa metode ini bukan cuma untuk masalah fungsional kayak insomnia atau cemas, tapi juga bisa memperbaiki lesi struktural, kerusakan fisik nyata pada organ. Nah itu. Dari sudut pandang medis modern, ini jelas kontroversial. Tapi ini nunjukin keyakinannya yang mutlak pada kemampuan pikiran buat nyembuhin tubuh secara fisik. Setelah sesi sugesti massal itu selesai, Kue nyampein pesan yang paling penting. Dia negesin kalau dirinya sama sekali nggak punya kekuatan penyembuhan. Oh iya? Dia bilang, saya tidak pernah menyembuhkan siapapun. Kekuatan itu sepenuhnya ada di dalam diri pasien. Merekalah, katanya, pilot bagi takdir mereka sendiri. Nah, ini langkah pemberdayaan yang krusial banget. Kenapa? Dia nggak menciptakan ketergantungan. Dia nggak memposisikan diri sebagai guru atau penyembuh ajaib. Sebaliknya, dia ngasih mereka sebuah alat dan ngajarin cara pakainya sendiri. Makanya metodenya disebut autosugesti, sugesti diri. Dan alat utama yang dia kasih adalah sebuah mantra yang sekarang jadi terkenal banget. Ah, yang itu ya? Betul. Yang harus mereka ulangi setiap pagi pas bangun dan setiap malam sebelum tidur. Setiap hari, dalam segala hal, saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Frasa itu brilian banget sih dalam kesederhanaannya. Kenapa brilian? Setiap hari itu menyiratkan proses yang berkelanjutan, bukan perbaikan instan. Dalam segala hal, bikin itu mencakup semua aspek kehidupan. Dan lebih baik lagi, itu afirmasi kemajuan yang positif dan lembut. Nggak ada tekanan, cuma arah yang jelas. Sesi hari itu ditutup dengan adegan yang paling teatrikal. Kue manggil 3 pasien yang datang ke klinik pakai tongkat. Dia bawa mereka ke jalan setapak berkerikil di taman. Oke. Dia nanemin sugesti kekuatan di pikiran mereka, terus nyuruh mereka jalan tanpa tongkat. Mereka ragu, tapi berhasil. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia kemudian maksa. Sekarang, lari. Wah, bisa Anda bayangin kan, orang yang udah bertahun-tahun mikir, saya nggak bisa jalan dengan benar, tiba-tiba disuruh lari. Pasti rasanya gila dan nakutin banget. Tentu saja. Awalnya mereka lari kecil, ragu-ragu. Tapi dengan dorongan Kue yang semangat, buku itu bilang mereka langsung lari kencang. Dengan kecepatan 5 mil per jam, sambil tertawa terbahak-bahak melihat diri mereka sendiri. Pasti pasien lain yang nonton juga heboh ya. Banget, mereka semua bersorak-sorak. Itu klimaks yang sempurna. Tindakan fisik berlari itu jadi bukti yang tak terbantahkan. Bukan cuma buat mereka bertiga, tapi buat semua orang di sana. Itu ngubah keyakinan abstrak, saya bisa, jadi pengalaman kinetik yang nyata. Saya sedang melakukannya. Momen kayak gitu bisa hancurin batasan mental yang udah tertanam bertahun-tahun dalam hitungan detik. Bukti hidup dari teorinya. Dan buku ini penuh dengan kisah-kisah lain. Ada wanita dengan gangguan pencernaan parah selama 5 tahun,
dilaporkan bisa makan lengkap di hari yang sama tanpa masalah. Wow. Seorang penderita asma bisa lari naik turun tangga. Bahkan ada laporan dari pihak ketiga tentang seorang pecandu alkohol yang sembuh total. Cakupannya luas banget ya. Jadi, setelah menyelami semua ini, apa intinya buat kita? Kita udah lihat kekuatan imajinasi yang ternyata lebih unggul dari kemauan keras. Benar. Kita belajar pentingnya mengganti pikiran negatif, bukan melawannya mati-matian. Dan kita punya mantra simpel yang bisa Anda coba sendiri. Setiap hari, dalam segala hal, saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Betul. Meskipun bahasanya terasa kuno ya, dengan istilah alam bawah sadar dan sebagainya, ide-ide intinya itu modern banget. Sangat modern. Konsep bahwa pikiran kita bisa ngubah kondisi fisik kita, itu kan dasar dari pemahaman kita soal efek placebo. Gagasan buat ngubah pola pikir itu inti dari terapi modern. Emil Coué ini dengan caranya yang sederhana, pada dasarnya mendemokratisasi alat-alat psikologis ini. Maksudnya? Dia ngeluarin itu dari ruang praktek yang mahal dan memberikannya langsung ke siapa saja yang mau mencoba. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir buat Anda. Silakan. Di buku ini ada satu bab yang nggak kita bahas mendalam. Judulnya Klinik Anak-Anak. Di sana, metode yang sama diterapkan pada bayi dan anak kecil, seringkali cuma lewat sentuhan lembut dan bisikan dari orang tua atau pengasuh pas anak lagi tidur. Kita batasan-batasan kita sebenarnya nggak kita bentuk secara sadar pas dewasa. Bagaimana jika semuanya itu udah ditanamkan ke kita di tahun-tahun pertama kehidupan kita melalui sugesti yang terucap dan tak terucap, disengaja atau tidak, dari orang-orang di sekitar kita? Ini pemikiran yang kuat tentang gimana kita semua saling memprogram satu sama lain, jauh sebelum kita belajar gimana cara memprogram diri kita sendiri.